Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 30 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Ya Allah, ada dua hal permohonan yang ingin kuajukan kepadamu sebelum ajalku sampai. Pertama, tolonglah supaya aku jangan berdusta. Kedua, janganlah memberi aku kemiskinan atau kekayaan. Berilah aku sekadar cukup untuk memenuhi keperluanku. Karena jika aku menjadi kaya, mungkin aku akan merasa puas tanpa Allah. Dan jika aku terlalu miskin, mungkin aku akan mencuri dengan demikian menghina nama Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, setiap kita yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman hari ini menegur sekaligus mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada perbandingan di mana kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kitab ini ditulis karena permohonan Agur akan hikmat yang diberikan Tuhan. Supaya mungkin pesan-pesan Agur ini di masa ini ditujukan kepada setiap orang yang letih lesu, yang rasanya hampa dan merasa begitu bodoh sehingga tidak layak disebut manusia. Bapak Ibu Saudara, hal demikian menegur sekaligus memperingatkan bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kita gak kehitung banyaknya hal yang kita lantunkan, kita serukan, kita mohonkan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara jika hanya dua hal seperti yang tadi disampaikan oleh Agur kepada Tuhan, yaitu jauhkanlah daripada dia kecurangan dan kebohongan, kemudian jangan berikan kepada dia juga kemiskinan dan kekayaan. Saya rasa ini hal yang netral, yang maunya di tengah-tengah aja. Namun Bapak Ibu Saudara, biar kita melihat, justru ini Agur berkata, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu Saudara, hal yang demikian adalah hal yang wajar ketika kita memohonkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, uniknya ketika di masa sekarang, mungkin kita melihat banyak konteks yang penuh dengan kecurangan dan kebohongan, terutama ketika seorang memiliki kedudukan berada di paling atas. Maka semua orang akan menggunakan kecurangan dan kebohongan demi menyenangkan hati kita pribadi. Bapak Ibu Saudara, Agur telah sangat memahami hal ini, maka ia memohon agar Tuhan menjauhkan daripadanya kecurangan dan kebohongan. Mungkin di zaman lalu sudah dimengerti, zaman sekarang mungkin kita akan di-remind kembali bahwa dulu pun juga ada kecurangan dan kebohongan. Maka dari itu dia memohon hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus jauh dari kecurangan dan kebohongan diri sendiri, di mana kita melihat bahwa jika kita suka menjadi orang yang hidup di tengah kecurangan, maka tentu saja kita tidak memiliki kekebalan terhadap kecurangan dan kebohongan. Banyak hal yang meragukan akan iman mereka kepada Tuhan, dan berkata hal yang dikejar dalam kehidupan hanyalah kesejatian, kebahagiaan, keindahan, dan yang paling penting bagi diri kita sendiri adalah kesejatian. Kita menyukai diri sendiri, bahkan Tuhan menyukai diri kita, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita tidak memiliki kekurangan, tapi sesungguhnya Tuhan merangkul setiap kita di tengah kekurangan dan keterbatasan kita yang cukup banyak. Bapak Ibu Saudara, maka kebaikan Tuhan pun merupakan suatu hasil yang nyata dan murni dalam kehidupan kita. Bukan perihal sejati di dalam hal ini yang membuat Tuhan Yesus sangat memuji segala sesuatunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya tidak menegur setiap kita, Dia sebaliknya bahkan memuji sebagai seorang yang sejati ketika kita berkenan di hadapannya. Hal yang paling nyata dan penting dihadapi dalam kehidupan manusia adalah suatu pergumulan kehidupan kita. Tentang hal ini, sama halnya di Agur juga telah membuat permohonan kepada Tuhan.
Dia tidak seperti orang dunia yang pada umumnya menginginkan kekayaan. Dia hanya mohon Tuhan memberikan dia kebutuhan untuk memenuhi keperluannya. Segala kecukupan yang merasa diri cukup, itu cukup bagi dia untuk senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, semoga dalam hal ini merimain kita kembali, memotivasi kita kembali bahwa setiap permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan memiliki hikmat yang begitu dalam kepadanya, bukan berdasarkan keinginan atau hasrat kita secara duniawi. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di mana hari-hari yang kami lewati, setiap pergumulan yang kami jalani, bahkan kami yang berbeban berat dan letih lesu Tuhan, seperti ingin mati rasanya, apalagi kami tidak bisa memahami sesama kami. Tapi kami mau belajar Tuhan dari hikmat yang Engkau berikan, supaya Tuhan Engkau menyelimuti kami dengan hikmat penyertaan dari Roh Kudus, sehingga kami Tuhan dapat berkenan di hadapan. Kami rindu dan bersyukur Tuhan untuk Ibu Chiang Buat Ying yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati dalam segala sesuatu yang digumulkan, berikan beliau kesehatan selalu, hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani segala sesuatunya berdasarkan kepada hikmat dan kasih Allah. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.